Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di DJ kita, DJB yang ini pertemuan ke-5 seharusnya, tapi menjadi pertemuan keempat, sekaligus menjadi pertemuan kita di hari Senin. Mohon maaf ini lambat karena jadwal ada di hari Sabtu. Baik, jangan lupa kita buka dulu pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Kita waspada dengan COVID, tetap jaga jarak, tetap social distancing, dan tetap kalau keluar rumah menggunakan masker. Yang mengingat angka COVID sekarang terlemah dan semakin meningkat. Ini gimana sih? Masker aja. Oke. Oh, yang ini. Oke, ya. Baik, kita langsung aja mengingat kita udah terlambat. Hai. Ismat, kaprok mah di tengah. Ya, kaprok mah di tengah. Kaprok di tengah. Itu kayak Pak itu tuh, kaprok. Oh iya. Ya, itu dia. Baik. Kita langsung saja ya. Mengingat saya sudah terlambat buat videonya. Masih ingat? TJBL saya kasih judulnya Menyelami TJBL atau Tewa. Ini yang kita bahas dalam semester 1. Oke. Ini review dulu yang TJBL semester 1 ini kita bagi di 4 bab. Ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas menganalisis JBL, jaringan berbasis luas, dan teknologi WAN. Itu ya. Oke, kita coba review dulu. Bab 1 kita membahas menganalisis jaringan berbasis luas. Itu kompetensi dasar yang diamanatkan kepada kami. Dan hasilnya kalian harus nanti terakhir bisa membuat desain jaringan berbasis luas. Di sini kita membutuhkan aplikasi untuk membuat desainnya. Kemungkinan kita akan menggunakan Cisco. Materi yang sudah disampaikan ada menganalisis JBL dan teknologi JBL. Tinggal tersisa 3. Sebelumnya perjalanan PJJ kita ini fluktuasi ya, dari mulai Juli itu pertemuan pertama perkenalan, kemudian pertemuan kedua di bulan Agustus, kemudian pertemuan ketiga di praktek nggak jadi, gagal ya, akhirnya diliburkan. Dan pertemuan ketiga ada BIMTEK guru, kalian diliburkan PJJ. Pertemuan keempat seharusnya praktek tapi nggak jadi. Pertemuan berikutnya ya ini dia pertemuan kita, tapi saya anggap pertemuan keempat. Jadi kalau kalian di Fikla itu ada pertemuan ketiga isinya absensi doang, itu praktek nggak jadi tuh ya. Tapi mudah-mudahan kemarin dia ngejalanin praktek ya, gimana? Enak ya, mudah-mudahan enak, nyaman. Buat yang tidak diizinkan orang tua jangan berkecil hati, insya Allah itu bisa dipelajari. Karena memang angka COVID ini semakin tinggi, jadi kita harus tetap waspada. Oke, materi yang akan saya sampaikan kali ini 2 materi saja. Sesuai dengan KD-nya ya, itu spesifikasi dan komponen WAN, ya, spesifikasi dan peralatan. Apa
aja yang dibutuhkan. Kemudian nanti teknik enkapsulasi. Wah, oke, biar tidak terlalu lama. Saya review lewat pertanyaan berikut. Protokol yang dapat digunakan untuk komunikasi sinkronos serial maupun asinkronos serial. Apa ya? Ada dua pilihan, A. HDLC atau B. PPP atau P3. Apa ya? Oke, yang tebakan jawabannya Anda benar. Point to point protokol yang kita pakai. P3. Oke, saya ingatkan kembali protokol atau protokol jaringan berbasis luas ini minimal ada 5. Ada HDLC, ini kemarin HDLC nggak saya singgung ini. Kemarin saya point to point protokol saya singgung. X25 saya singgung. Frame relay saya singgung. ISDN saya singgung. Kemarin saya mulai dari PSTN. Nah, tapi HDLC ini nggak ke bawah-bawah. Oke, PSTN. Ini teknologi zaman dulu. Jadi di waktu ini di banyak istilah yang sama dipakai untuk status yang berbeda. Contohnya protokol. Saat kita mau berbicara protokol, kita ketemu HDLC, PSTN, ISDN. Nanti di teknologi layanannya juga ada lagi PSTN, ISDN. Ya. Jadi istilah ini ada di beberapa, maksudnya istilah P3, X25, ISDN, frame relay, itu masuk di beberapa istilah. Oke, review lagi pelajaran sebelumnya. Koneksi one itu 3, ada list line yang kemarin saya sampaikan itu bahasanya pakai dedicated connection. Jadi kalau ada siswa yang siaga itu disebut siswa dedicated. Kemudian circuit switch dan ada paket switch. Oke, ini ada lagi yang coba saya kenalkan. Ada istilah terestrial, jaringan terestrial dan jaringan satelit. Kalau jaringan satelit, kalian pasti sudah bisa membuka jaringan yang menggunakan satelit. Jadi pembantunya itu adalah satelit. Terus terestrial apa? Ya, kalau kita satelit, pasti kita menggunakan teknologi tanpa kabel wireless. Seperti ini lawannya. Jaringan yang dihubungkan melalui kabel, mau itu dekat, mau itu jauh, itu disebut jaringan terestrial. Jadi jaringan yang memanfaatkan kabel sebagai jalur penghubung utamanya. Sementara jaringan satelit dia menggunakan wireless. Karena ini kita adalah TJBL, jaringan berbasis luas dan teknologinya sekarang mengarah ke wireless, maka jaringan kabel ini mulai banyak ditinggalkan, kecuali untuk pelan. Karena ya kalau ngubungin jarak jauh pakai kabel bisa dibayangkan. Banyak salah, merusak pemandangan ceritanya. Di mana-mana kabel ditaruh di atas, bikin kelihatan enak. Ditaruh di bawah dari sandung, gitu. Oke, berbicara dengan satelit, ini ada saya tulis ada LMG. L ini mewakili low artinya rendah, kemudian ada middle, ini pertengahan, dan ada G-nya apa ya? Yang jauh. Ya, kemudian disandingkan dengan E-nya itu Earth untuk bumi. O-nya orbit. Nah, jadi kalau satelit, jadi satelit kita ada punya 3 orbit. Ada low, ada middle, dan ada yang jauh.
500 sampai 2000 km di atas permukaan bumi itu masih dikategorikan low. Kemudian 2000 ke atas sampai 8000 mungkin itu middle. Dan low ini rotasinya, jadi dia mengelilingi bumi itu nggak nyampe 2 jam. Ngelilingin bumi deh, muterin. Keren juga ya, cepat dia ngebut. Kemudian kalau middle dan yang jauh ini udah 1 jam ya, sekali 24 jam sekali mengelilingi bumi. Kemudian ada istilah lagi nanti yang akan saya kenalkan, ada data terminal equipment, disingkat DTE, dan ada D-circuit. D-nya ini sebenarnya singkatan dari data. Sengaja saya nggak tulis, saya tulis D aja biar nggak menemukan tempat. D di sini adalah data. Sirkuit, itu ditulis kira-kira apa? E-nya. Mirip sama yang sebelumnya, equipment juga. Jadi ada DTE dan DCE. Kemudian ada customer premise equipment sama E-nya disingkat, dan ada central office. Jadi istilah D1 ini saya tambahkan ada DTE. Saya ambil contoh, kalian nanti tafsirkan kira-kira itu apa ya. Tiang listrik. Nah, saya ambil contoh tiang listrik. Tiang listrik di dekat rumah kita itu ada kabel yang masuk ke rumah kita, dia terhubung dengan jaringan-jaringan di rumah kita, masuk ke meteran ya. Kemudian nanti ada yang terhubung ke otak besarnya arus listrik. Ini disebut panel, biasanya disebut panel. Nah, DTE ya, DTE itu dari tiang listrik menuju panel, itu DTE. Atau dari panel menuju kantor, itu DTE. Kalau DCE itu dari tiang listrik masuk ke meteran kita, nah dari meteran ke rumah kita itu DCE itu. Oke, jadi dia ngurusin bagian ngurusin perangkat-perangkat yang berhubungan langsung dengan customer, itu DCE. Kalau DTE berhubungan dengan yang punya fasilitas, nah itu DTE. Kemudian kalau contohnya nanti ada laptop, yaitu berarti masuknya adalah DCE, laptop, handphone kita. Jadi kalau dihubungkan ke WAN ini nanti ada modem, ya. Modem ini yang terhubung ke laptop kita itu DCE. Modem yang lain terhubung ke pusat, tergantung kalian ISP-nya pakai apa. Mungkin pakai IndiHome, mungkin pakai Tri, mungkin pakai apapun, itu DTE. Oke, kemudian lagi ada CPE, Customer Premise Equipment. Nah, ini yang tadi saya sebut. Jadi kalau DTE itu perangkatnya, ya, ngatur-ngaturnya. Kemudian DCE itu juga perangkat atau untuknya, biasanya tergabung di modem. Nah, kalau CPE ini yang kita punya, yang terhubung ke jaringan, laptop, bisa handphone. Jadi CPE ini terhubung dengan DCE. Oke. CPE, Customer Premise Equipment, terhubung dengan Data Circuit Equipment. Sedangkan Central Office, nah ini kantor, jaringan di kantornya, dia terhubung dengan Data Terminal Equipment. Nah, jadi itu istilah-istilah itu nanti kita coba praktekkan. Atau kalian pernah lihat kabel VGA dari monitor dicolok ke CPU,
Yang dari monitor itu kan berupa pin ya, jarum-jarum, kalau disebut dengan male, laki. Oke, nah itu adalah contoh dari DTE. Sedangkan si penerima nih, CPU biasanya dia lubang-lubang, itu adalah DC. Oke, untuk koneksi WAN, saya coba kasih contoh koneksi yang memakai protokol WAN. Saat kita nelpon, kamu nelpon orang tua kamu, halo, halo, gitu ya. Nah, ini hubungannya adalah point to point. Karena kita WAN, maka hubungannya adalah router to router. Jadi point to point ini berubah jadi router to router. Tapi tetap yang dipakai istilahnya point to point. Ya, saat kalian menelpon, itu protokol yang digunakan. Tadi protokol apa sih? Kita sering lagi dipakai nih, protokol kesehatan. Ya, jadi ada aturan. Jadi protokol itu ada aturan yang dibuat supaya kita ya salah dalam menggunakan alat jaringan. Jadi protokol itu ada 5 yang tadi saya sebutkan, ya, ada HDLC, P3, X25, Friendly Line, dan ISDN. Tapi ada, ini yang saya sebutin aja, ada PSTN yang protokol jadul. Ya. HDLC ini udah digital, gitu ya. Ini berhubungan dengan komunikasi data. Kalau saat kita telepon berarti komunikasi data kalian mungkin sudah disampaikan di pelajaran TLJ. Siapa gurunya? TLJ, Kajeta ya? Atau siapa? Di dalam TLJ itu kalian belajar komunikasi data. Komunikasi data ada 2. Ada simplex dan duplex. Simplex itu komunikasi satu arah. Contohnya saat sekarang nih, saya satu arah. Saya ngomong, kalian pasif. Saya aktif, kalian pasif. Atau kalian dengerin radio. Radio mau ngoceh-ngoceh, kalian pasif. Yaitu komunikasi satu arah, kita kenal dengan istilah simplex. Kemudian ada duplex. Duplex ini komunikasi 2 arah. Nyaut-nyautan. Ya. Contoh, ada 2 di sini. Ada half dan full. Nah, HDLC ini masuk di kategori half. Half itu contoh email. Saya ngirim sekarang, ya nggak dibalas sekarang. Kalau kalian online, dengan saya online, di saat yang berbarengan, saya kirim email, kalian bisa langsung kirim. Asal udah terima. Tapi kalau kalian bukannya nanti sore, nah itu namanya half. Biasanya jadi teks ya, berupa teks, berupa file. Oke, dan P3, kalau P3 ini udah full. Oke, jadi contoh menelpon itu adalah protokol yang dipakai ada 2, ada HDLC dan point to point protokol. Nah, kalau kalian email, kalau email ini kan nggak cuma tulisan aja ya, nggak hanya teks. Kalian kadang-kadang ngirim file suara atau ngirim file video. Nah, ini udah paketnya udah banyak. Nggak cuma suara aja, nggak cuma teks aja, tapi udah gabungan. Maka protokol yang dipakai adalah ISDN. Sekarang kalian ngerti I. Kenapa I-nya disebut integral? Menyeluruh. Karena semuanya masuk. Ada suara, ada gambar, ada video, ada data. Nah, namanya integrated. Jadi I-nya itu integrated. Nah, sekarang contoh lagi. Ini contoh penggunaan, contoh koneksi ya. Saat teman kamu nggak punya kuota, kamu ingin berbagi kuota. Tapi supaya kamu tetap lancar menggunakan internet, maka teman kamu ini kamu batasi penggunaannya. Jadi bandwidth-nya itu dibatasi oleh kalian.
Paham bandwidth insya Allah ya? Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Coba saya bantu. Jadi bandwidth kayak gini. Saat jalanan ukurannya sekitar lebarnya 5 meter, maka mobil yang bisa lewat mungkin hanya 2 berlawanan arah. Tapi kalau ukurannya hanya 3 meter, mobil kalau mau lewat gantian deh, tunggu-tunggu. Tapi kalau 5 meter mungkin bisa 2 arah. Jadi mobil yang di belakangnya itu gak bisa ngebalap, ngikutin aja terus selama itu jalurnya. Nah, bandwidth-nya, lebarnya itu hanya kecil. Tapi kalau bandwidth-nya dibikin muat sekali jalan 3 mobil, tentunya ini akan melancar arus. Nah, itu yang disebut dengan kira-kira bandwidth kayak gitu. Lebar jalanan. Ya. Oke. Nah, kalau kamu ingin berbagi bandwidth kepada teman kalian, maka protokol yang kalian gunakan adalah frame relay. Karena protokol frame relay ini adalah aturan yang memungkinkan kalian untuk berbagi bandwidth. Oke, itu review yang ingin saya sampaikan. Panjangan ya. Mudah-mudahan tetap bisa. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan lewat V-Class ya. Atau komentar atau japri, telepon japri, lewat WA juga bisa. Baik, kita langsung masuk ke materi kita. Kenapa tadi saya lama di review? Karena materi yang berikut ini insya Allah mudah buat kalian. Gampang banget. Cuma komponen dan peralatan WAN. Apa aja sih komponen peralatan itu dan apa saja peralatan WAN? Oke, yang saya coba kenalkan pertama ada router. Secara simbol nanti kalian ketemu gambar router seperti ini. Jadi ada 2 anak panah masuk dan ada 2 anak panah keluar. Ya, ini simbol di jaringan Cisco atau dimanapun ya router seperti ini. Terus realnya, kenyataannya kita nemu akses point yang kadang-kadang kita sebut router. Ya memang akses point kita bisa berfungsi sebagai router. Misalkan kamu beli TP-Link yang harganya 150.000, ya dia udah bisa jadi router. Karena router itu bisa menghubungkan 2 network yang berbeda dan bisa membuat 2 network yang berbeda saling berkomunikasi. Ya, itu salah satu fungsi router. Fungsi utama di router apa? Ya membuat routing, ya, membuat rute, membuat jalur. Jadi agar jaringan yang satu dengan jaringan yang itu bisa komunikasi. Oke, materi ini saya tetap ngikutin buku ini. Sekarang kalian dapat buku yang seperti ini, foto balik. Oke, buku yang ini lebih menjurus ke karena di sini udah mulai banyak kenalin wireless. Tapi secara step demi step, tahap demi step ada di buku ini. Karena saya udah kenalin buku ini, saya pakai buku ini ya. Tapi buku ini mantap untuk penjabaran secara detail. Kalian bisa baca-baca. Tapi saya tetap menggabungkan 2 buku ini. Oke ya. Oke, kemudian ini, nah ini baru router beneran. Tentu harganya tidak murah, mahal. Oke, nah, ini contoh router. Dan router yang kita punya di sekolah ada dari Cisco dan ada yang sering kita pakai. Nanti kalian yang akan sering menggunakan yaitu dengan fiberoptik. Itu adalah router. Oke ya. Komponen dan peralatan yang pertama yang saya kenalkan adalah router. Fungsi router menghubungkan atau membuat 2 jaringan yang berbeda bisa saling berkomunikasi.
yang fungsi utama dari router adalah ya routing, membuat router. Oke, yang kedua, saya coba kenalkan ada modem. Ada modem ini modulator demolator. Modulator itu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Dan demolator itu kebalikannya, berubah digital menjadi analog. Nah, itu fungsi modem. Jadi modem itu sebenarnya singkatan ya. Mo-nya modulator, dem-nya itu demolator. Analog dan sinyal. Udah paham ya? Ini ada di pelajaran TLJ juga ya, komunikasi. Kalau sinyal analog itu bergeraknya pakai melengkung-melengkung gini nih. Kayak bergelombang. Nah, dia biasanya sinyalnya cuma suara doang. Maka banyak kelemahan dari sinyal analog ini zaman dulu ya udah ditinggalkan, walaupun masih ada yang pakai. Nanti kalian bisa dipelajari lagi itu ya, ada di pelajaran TLJ. Kemudian sinyal digital dia kotak, kalau tadi analog begini ya bergelombang. Kalau digital dia patah, tek, 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 tek. Nah gitu. Itu dia hanya mengenal angka 0 dan 1. Makanya dia lebih stabil, cuman jaraknya biasanya lebih pendek. Oke, maka modem yang terkenal ini di sini ada saya tampilkan 3 gambar. Ini adalah modem apa nih? DSL ya. DSL itu digital subscribe. Subscribe, saya susah nih ngomong bahasa Inggris. Subscribe. Digital subscribe line. Ini punyanya. Biasanya punyanya Telkom. Ini udah pakai teknik digital modemnya. Nah, dari DSL ini muncul 2 kategori. Ada ADSL dan ada SDSL. Oke. Ini jangan ketukar. ADSL dan SDSL. Walaupun A, walaupun SD, tapi dia kecepatannya nanti lebih tinggi, lebih bagus. A-nya itu adalah asimetrik. Oke, ini ada lagi, saya tulis A garis miring simetrik. Oke, kalau digabung asimetrik itu untuk ADSL. Dan simetrik digital subscribe line itu untuk SDSL. Jadi A-nya dibuang. Oke, bedanya apa? Asimetrik atau ADSL ini kecepatan downloadnya lebih besar dibanding kecepatan upload. Jadi kamu download mungkin bisa 20 Mbps. Wih, mantap. Download 4 GB hanya kamu bisa ambil, unduh dalam waktu 10 menit. Nah, misalkan seperti itu. Tapi giliran kalian upload, padahal kalian tidak upload, ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalkan waktu ini yang dibutuhkan lebih bisa 25 menit dibandingkan yang tadi. Ya, itu ADSL. Jadi waktu downloadnya besar, downloadnya kecepatan downloadnya lebih besar dibanding uploadnya. Nah, kalau SDSL, Symmetric Digital Subscribe Line, ini seimbang. Baik download maupun upload sama aja. Ya, kecepatannya sama. Nah, itu komponen dan peralatan UAN yang saya kenalkan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Router ya. Yang kedua adalah teknologi modemnya. Yang ketiga, oke, ada istilah CSU, DSU. Ya, CSU itu C-nya channel, ya, S-nya service, U-nya unit. Jadi channel data, channel service unit. Ini gambarnya salah guys, masih gambar yang ini. Tapi memang CSU DSU ini lebih dekat kekerabatannya ke modem. Ini kayak gambarnya masih modem guys. Salah dia nih. Ya. Hanya
CSU DSU ini udah semuanya serba digital. Kalau tadi ADSL yang sebelumnya yang modem, dia bisa dua-duanya dia. Bisa analog, bisa digital. Tapi kalau CSU DSU, maaf ya, nanti kalian cari gambar CSU DSU deh, browsing. Ini saya langsung masukin gambarnya nih. Jadi format yang dikirim itu berupa digital. Melalui teleponnya juga telepon digital. Kayak gitu guys. Mohon maaf, salah nih gambarnya. Ada kesalahan teknis, nggak cek, saya cek lagi. Oke, yang ketiga adalah CSU dan DSU. Oke, kita skip aja, biar nggak berlama-lama di kesalahan ini. Oke, yang berikutnya adalah ATM. Ternyata ATM nggak cuma ada di masalah ngambil duit dan duit ya. Nggak berhubungan dengan duit aja, nggak berhubungan dengan transfer. Ternyata transfer juga. Di jaringan itu ada buat transfer juga, namanya ATM. Tapi lebih cenderung ke switch, makanya disebut ATM switch. Ini gaya mengirimnya dia menggunakan sel. Jadi sel-sel yang tetap, semuanya dibikin ukuran sel. Jadi ini adalah peralatan kuat berkecepatan tinggi. Ya. Kalau di fisika bahasanya laju, jadinya lajunya punya kecepatan tinggi. Oke, kemudian kemampuannya apa dia? Interface apapun bisa dilayani oleh ATM switch ini. Ya, digambar di sini. Router bisa dilayani, LAN sendiri bisa dilayani, workstation atau host bisa dilayani. Semuanya mantap nanti. Kemudian dia udah ada sistem operasinya juga. Nah, berarti kalau ada sistem operasi kalian harus pelajari. Sayangnya di sini kita kayaknya belum punya ya. Jadi ya mungkin kita harus ada kunjungan industri untuk mengetahui ATM switch ini. Karena dia punya sistem operasi yang tersendiri, canggih, dan dia mampu layanan interface, yang mampu melayani banyak interface, maka dia harus didukung oleh manajemen traffic yang oke banget. Dia punya nih ATM switch nih, punya manajemen traffic yang oke. Jadi dia punya polisi untuk ngatur lalu lintasnya. Oke, itu yang keempat. Pertama router, kedua modem, ketiga ada CSU DSU, keempat ada ATM switch, terus apa lagi? Multiplexer. Iya, ini alatnya kayak gini. Multiplexer ini mentransmisikan gabungan beberapa signal melalui sebuah sirkuit. Jadi biasanya kalau nanti kalian belajar di enkapsulasi, itu biasanya paket yang kita kirim, data paket yang kita kirim itu biasanya dipecah-pecah. Ya, tapi kalau multiplexer ini, sinyal analog sama sinyal digital datang sama dia disatuin. Terus dibawa lewat satu sirkuit, lewat satu kanal ya, lewat satu pipa. Nah, ini adalah fungsi multiplexer itu gitu. Banyak sinyal digabungin jadi satu sinyal atau jadi beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Nah, alat untuk melakukan itu dulu. Jadi kemampuan itu disebut multiplexer. Jadi multiplexer ini adalah alat untuk melakukan multiplexing. Jadi multiplexing itu apa? Yang tadi mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Ya. Jadi multi itu banyak, plexing itu ya, di press gitu seolah. Jadi alatnya disebut multiplexer. Kemampuan mentransmisikan gabungan beberapa sinyal menjadi satu itu adalah multiplexing. Oke? Kalau diimplementasikan di dunia biasa kita sebut dengan mungkin pelatih bola. Banyak pemain-pemain canggih disatuin jadi satu dan bisa kompak. Mungkin ya kayak gitu analoginya. Oke, itu komponen yang berikutnya yang tentunya di harapan bangsa juga nggak ada. Jadi kita perlu kunjungan industri atau kalian cari tahu ya, browsing. Kalau
udah dapat bisa kita diskusikan. Nah, kalau yang satu ini kalian udah kenal banget tentunya. Ada NIC. Ya, ini fungsinya ini ngubungin komputer kita ke jaringan dengan bantuan kabel UTP. Oke. NIC yang ini ternyata yang kalian tahu sering lihat ini ya, hanya ada satu port, satu lubang. Ternyata NIC juga banyak, ada yang punya langsung 4 lubang. Jadi satu NIC itu punya 4 port. Kemudian NIC juga ini, yang bulat ini dia tidak pakai RJ45, tapi dia menggunakan JNC nih, kabel serial. Mungkin kalau kalian pernah lihat antena TV bentuknya kayak gitu. Atau yang udah sering pasang CCTV kayak gini, itu namanya BNC. Iya, baterai los. Oke. Saya percepat, baterai saya habis. Sebentar ya. Ini bisa di pause ya. Sebentar, baterainya habis. Pak Gun, bisa tolong nggak? Lagi bikin video, baterainya habis sih. Di situ Pak Gun, maaf. Oh, itu Pak Gun, terima kasih. Siap. Oke, alhamdulillah aman. Makasih. Udah terisi lagi. Oke ya. Itu NIC. Aduh, ini berapa menit ini durasinya, kacau nih panjang. Oke. Saya langsung aja. Kita pindah dari komponen sekarang ke jenis encapsulasi one. Jadi saat kalian nelpon tadi, saya nggak kasih contoh kan tadi telepon ya. Untuk koneksi nelpon itu protokol yang digunakan ada HDLC dan ada point-to-point protokol. Nah, saat kalian nelpon itu kan kalian ada suara, ada gambar atau apapun. Itu saat dikirimkan itu di encapsul, dibungkus istilahnya. Ya, analog dirubah ke digital. Begitu nyampe ke penerima lawan bicara kamu, itu kembali menjadi analog. Itu namanya teknik enkapsulasi. Oke, saya coba kenalin dua enkapsulasi. Langsung aja, tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu. Ini enkapsulasi ini, kalau kalian udah belajar ISO ya, layer 7. Ada 7 layer. Ini cara enkapsulasi kayak gini. Ini sengaja saya tuliskan, biasanya saya ngomong aja, supaya kalian bahas. Jadi layer yang paling atas nih, ada 3, ada aplikasi, ada presentasi, ada session. Ini disebut layer data. Kita singkat layer data lah ya. Akan menyiapkan data nih, kamu menyiapin data atau pesan yang akan dikirimkan melalui jaringan. Siapin data. Ternyata data kita yang kita kirim itu nggak utuh dikirim, dipecah-pecah. Terus nih. Begitu ketemu di layer transport, nah dia tugasnya memecah data nih ke dalam potongan-potongan kecil. Mana yang suara doang, mana yang bagian gambar, kira-kira kayak gitu. Dipotong-potong menjadi sebuah segmen. Kemudian menambahkan informasi urutan. Setelah dipecah-pecah, tapi dia nggak sembarangan. Dia ngasih urutan, ini nomor 1, ini nomor 2. Kemudian layer berikutnya ke bawahnya lagi, layer network. Tugasnya ini konfirmasi segmen yang tadi dimasukin ke dalam paket-paket. Saya ngomongnya agak cepet ya, ngeri ini durasinya kelamaan. Ke dalam paket-paket. Kemudian dia menambahkan address piranti. Di sini menambahkan alamat. Jadi paket-paket ini dikasih alamat. Kemudian layer data link di bawahnya lagi, dia konfirmasi paket-paket ke dalam frame-frame. Dibingkai-bingkai lagi, dikumpulin. Kemudian dia menambahkan address fisik. Nah, kalau tadi dikasih alamat ID misalkan, kalau ini dikasih alamat fisiknya, dikenalin. Biasanya ini MAC address ya. Jadi alamat fisik dari
hardware tersebut. Kemudian baru deh sampai ke kita tuh, layar fisik itu membuat konversi frame ke dalam bit-bit untuk ditransmisikan melalui media transmisi. Begitu guys, proses jalannya data. Nah, ketika ingin diterima oleh penerima, urutan ini berbalik. Tadi dari 1 ke 5, si penerima akan mengalami proses pengiriman data itu dari 5 ke 1. Nah, itu jadi ternyata saat kita berkomunikasi ada proses yang terjadi di situ. Ada kesibukan yang banget merubah data-data, tapi kita nggak ngerasa itu karena hubungannya nyaman-nyaman aja telepon. Padahal tahapannya kayak gitu. Ribet. Oke, yang layer 5 ini, yang urutan kelima ini, jadi dia ngerubah jadi digital. Digital kan konsepnya hanya mengenal bilangan biner, 0 dan 1. Atau aktif dan tidak aktif. Atau on dan off. Hanya kenal itu doang. Nggak kenal yang lain. Kalau tadi rumit sama yang di sebelah kiri, ini coba saya bikin ringkasannya lagi. Jadi layar bagian atas itu kita sebut aja layar data. Kemudian layar transport ini membagi menjadi segmen. Kata kuncinya segmen. Layar network, paket yang mengandung alamat IP berupa logical ya. Kemudian yang keempat, link ini data link sudah dijadiin frame-frame kembali, jadi dikumpulin ke dalam bentuk frame dan udah ada address fisik. Kemudian layer yang kelima, layer fisik ini membuat menjadi bilangan digital. Ya. Oke, itu jadi teknik encapsulation itu teknik membungkus, teknik mengirim pesan ke penerima pesan. Jadi dari sender ke receiver. Oke, seperti itu. Ternyata banyak tahapannya. Contoh yang paling gampang kalau kita komunikasi, saat kita ngobrol sama orang bule, sama orang barat, tapi kita nggak ngerti bahasa Inggris, kita perlu penerjemah. Nah, kita ngelihat proses komunikasi yang kita sampaikan ke orang bule ini nggak berjalan langsung keterima sama dia, guys. Ada yang ngolah dulu. Nah, ini namanya guidance. Jadi guide-nya ngolah dulu. Ya, kira-kira kayak gitu. Kalau di dunia jaringan, karena kita main di dunia gaib, nggak kelihatan dia. Prosesnya dalamnya gitu. Oke. Enkapsulasi, saya coba bandingkan antara HDLC dan P3. Ya, point-to-point protokol. H itu HDLC apa sih? High ya. High quality. H-nya itu high quality. Digital, itu pasti light. Oke, ini perbedaannya. Oke, kalau HDLC protokol lapisan tautan data tingkat tinggi. Kalau P3 protokolnya udah point to point, ya. Jadi komputer kamu terhubung dengan komputer teman kamu itu namanya point to point. Kamu nelpon itu disebut hubungan point to point. Oke. Kemudian HDLC protokolnya orientasinya bit. Tapi kalau protokol P3 udah byte. Kita tahu bit itu satuan kecil dari data. Kalau byte, 1 byte, bedakan bit dengan byte ya. Kalau byte, itu 1 byte-nya itu mengandung 8 bit. Makanya kita kenal istilah octet ya nanti di IP address versi 4. Nanti kalian belajar. Kemudian digunakan hanya media sinkron. Apa ini? Sinkron. Sinkron ini adalah langsung. Jadi langsung. Jadi saya ngomong, kalian harus aktif juga, harus siap mendengar. Nah, itu jadi langsung, hubungannya langsung, timbal balik. Tapi kalau point to point itu, kalau P3 itu asinkron. Jadi nggak harus saya aktif. Kamu ngirim pesan, nanti saya balas saya kapan-kapan bisa. Itu namanya asinkron. Autentikasi, tidak ada autentifikasi. Ya, nggak pakai keamanan dia. Dia kalau point to point bisa menjadikan autentifikasi. Pengalamatannya dinamis untuk HDLC.
point to point protokol atau P3 juga sama. Kalau di HDLC point to point dan multi point. Jadi dari satu ke banyak, dari satu ke satu atau dari satu ke banyak bisa. Kalau di P3 ini khusus point to point. Kalau HDLC masalahnya dia hanya punya Cisco doang. Jadi dia hanya bisa berkomunikasi dengan produk-produk buatan Cisco. Bisa saya sederhanakan, kalau kalian hanya bisa ngobrol dengan orang Indonesia saja, maka kalian adalah pakai protokol HDLC. Saat kalian ngobrol dengan orang Inggris, dengan orang di luar Indonesia, kalian nggak bisa. Karena nggak ngerti apa yang diomongin. Nah, itu protokol yang dipakai adalah HDLC. Tapi kalau P3, ini bisa pakai perangkat apa aja. Jadi punya Cisco bisa ngobrol dengan Mikrotik misalkan. Nah, itu udah pakai protokolnya PPP atau point to point protokol. Kalau DLC nggak bisa, dia hanya ngobrol dengan yang sejenis gitu ya. Tapi bukan berarti homo ya. Maksudnya yang satu bahasa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Apa? Oke ya. Sekitar itu. Jadi yang kita materi kali ini adalah peralatan komponen WAN dan enkapsulasi WAN. Oke, silakan nanti dikerjakan kuisnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, walaupun terlambat, pasti terlambat banget. Karena malah udah jam 10. Kuisnya belakang, nanti saya buka lagi kuisnya. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.